pertama, latar belakang. Republik Batab atau disebut Persemakmuran Batavia merupakan pemerintah kolonial di Hindia Belanda yang berdiri pada tahun 1795 sampai 1806. Berdirinya Republik Batab tidak terlepas dari penduduk Belanda oleh Prancis, sedangkan Raja William melarikan diri ke Inggris. Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte ditunjukkan sebagai raja dari Belanda. Selama tahun 1800 hingga 1811, pemerintahan Republik Batab dipimpin oleh Herman Willem Daendels 1808 hingga 1811 dan Jan Willem Jansen 1811. Herman Willem Daendels, tugas utama 1. Mengisi kekosongan kas negara. 2. Menjaga Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Tugas utama Daendels. Kebijakan Daendels di Nusantara. Beberapa kebijakan yang dibuat Daendels. 1. Bidang ekonomi dan keuangan. Poin 1. Mengeluarkan mata uang kertas. Poin 2. Menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta, sehingga muncul tanah swasta yang banyak dimiliki oleh orang Cina, Arab, dan Belanda. Poin 3. Membuat Dewan Pengawas Keuangan Negara dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras. Poin keempat. Pajak in nature dan sistem penyerahan wajib yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan bahkan diperberat. Poin 5. Mengadakan reager stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priagen dan sekitarnya untuk menanam ekspor kopi. 2. Bidang pertahanan dan keamanan. Poin 1. Pembangunan jalan raya dari Anyar sampai Panarukan kurang lebih 1000 km yang diselesaikan dalam waktu 1 tahun dengan kerja paksa Rodi, dan di setiap 7 km dibangun pos jaga. Poin 2. Membangun banteng di beberapa kota dan pusat pertahanannya di Kalijati, Bandung. Poin 3. Meningkatkan jumlah tentara, membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal ini dilakukan Daendels sebab tidak ada lagi dapat mengharapkan bantuan dari Eropa. Hubungan Belanda dan Indonesia sangat sukar sebab ada blokade Inggris di lautan. Poin 3. Membangun pangkalan angkatan laut di ujung Kulon dan Surabaya. 3. Bidang pemerintahan. Poin pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah yang masing-masing dikepalai seorang kepala daerah. Poin kedua, memindahkan pusat pemerintah dari Sunda Kepala ke Welterden, sekarang Gedung Mahkamah Agung di Jakarta. Poin ketiga, Dewan Hindia Belanda sebagai Dewan Legislatif pendamping Gubernur Jenderal dibubarkan diganti dengan Dewan Penasehat. Poin keempat, para bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan pegawaian pemerintah Belanda. 4. Bidang hukum dan peradilan. Poin ke-1, Daendels membentuk 3 jenis bentuk pengadilan. A. Pengadilan untuk orang Eropa. B. Pengadilan untuk orang pribumi. C. Pengadilan untuk orang timur asing. Poin kedua, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk pada bangsa Eropa, tetapi ia malah melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta. 5. Bidang sosial. Poin pertama, rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi untuk membangun jalan Anyer Panarukan. Poin kedua, menghapus upacara penghormatan kepada presiden, sunan atau sultan. Poin ketiga, membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos. Akhir masa pemerintahan Daendels. Pemerintahan Daendels selama 3 tahun dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, dan program yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi semakin merajalela. Oleh karena itu, Daendels dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali ke negaranya dan digantikan Jan Willem Jansen. 2. Pemerintahan Jan Willem Jansen.
Pada tahun 1810, Jensen diperintah pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Dendels pada tahun 1811. Jensen berusaha memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Dendels. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles muncul di perairan sekitar Batavia. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Jensen berusaha menyingkir ke Semarang dan bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta dan Surakarta. Namun, pasukan Inggris lebih kuat dan berhasil memukul mundur Jensen dengan pasukannya. Jensen mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Jensen tersebut secara resmi ke pihak Inggris dengan ditandai adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Dengan penandatanganan tersebut, pihak Inggris diwakili oleh Auch Muti dan dari pihak Belanda diwakili oleh Jensen. Adapun isi kapitulasi Tuntang adalah sebagai berikut. A. Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. B. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. C. Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus. D. Semua utang pemerintah Belanda yang dahulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Akhir pemerintahan Republik Batak di Indonesia. Pada 1806, masa pemerintahan Republik Batak di Indonesia berakhir. Hal ini terjadi setelah Napoleon Bonaparte membentuk kerajaan Belanda dan mengangkat saudaranya, Louis Napoleon, sebagai Raja Belanda yang baru. Hingga akhirnya diserahkan kepada Inggris pada 1811.